Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya di malam hari ini, Sabtu tanggal 31 Juli 2021 di Ngonsep Ngobrol Bareng Sep. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman hari ini masih dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu bahagia. Karena insya Allah malam hari ini saya akan kedatangan dua teman ngobrol yang masih muda, mahasiswa, dan tentu pasti mereka masih menjadi anak muda yang terus bersemangat ya untuk berprestasi. Karena hari ini saya mau ngobrolin tentang berprestasi meski di tengah pandemi. Artinya meski dengan keterbatasan yang sangat banyak, kuliah daring, tetapi teman-teman yang datang dari Fakultas Kedokteran UGM, calon-calon dokter ini tetap bersemangat untuk belajar, kuliah, dan menorehkan prestasi. Dan spesial teman-teman karena malam hari ini kenapa saya mengundang dua mahasiswa ini. Beliau ini, dua mahasiswa ini adalah mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon dokter terpilih karena mereka adalah mahasiswa yang sudah lolos seleksi mendapatkan beasiswa Sejawat Berbagi. Apa sih Sejawat Berbagi? Nah, Sejawat Berbagi ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari para alumni ya, dokter-dokter yang sudah terlebih dahulu lulus, kemudian mereka menghimpun rezeki, kemudian dikelola dan mencari calon-calon dokter yang memang terpilih ya. Kriterianya tentu tidak sembarangan karena pasti siapa saja yang terpilih dan mendapatkan beasiswa itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah melalui tahap seleksi dan bisa mendapatkan beasiswa dari Sejawat Berbagi ini. Nah, nanti sebelum saya banyak bertanya kepada nanti adik, saya nanti mungkin karena lebih muda, mereka mahasiswa ya, saya panggilnya Dek Devira dan Dek Aftin. Nah, keduanya ini teman-teman selain calon dokter, mereka ternyata juga aktif berorganisasi di kampus. Nah, ini nanti saya tidak hafal ya karena organisasi apa yang mereka geluti, kemudian kegiatannya seperti apa, nanti akan langsung saya bertanya. Terus kemudian sedikit saya menyampaikan gambaran Sejawat Berbagi ini kapan sih terbentuknya, terus apa sih esensinya dan sosial medianya apa. Mungkin di sosial media tidak banyak ini ya, tetapi koordinasinya lebih banyak di grup WhatsApp ya. Jadi ini mungkin di tahun 2016 awal mulanya, kemudian tercetus ide untuk memberikan nama atau menghimpun teman-teman dokter ya dalam Sejawat Berbagi ini. Nah, ini langsung saja mungkin yang menyimak. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan menyimak obrolan konsep pada malam hari ini, dan kabarkan kalau misalnya sekiranya acara ini atau informasi yang ingin saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya langsung undang saja ya, Afin. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Ini dengan Dek Aftin ya. Iya, Ini Dek Aftin. Baik, tunggu sebentar ya, saya menunggu Dek Devira ya. Saya sudah undang beliau, mudah-mudahan langsung bisa approve ya. Coba saya cek lagi. Nah,
Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik calon dokter. Ya, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ini mungkin saya pernah bersua secara langsung ya. Mungkin pernah ke rumah ya, Dek ya? Iya. Tapi tidak terlalu lama ngobrol. Baik, ini yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dek Aftin dan Dek Devira yang sudah berkenan untuk hadir. Saya ajakin ngobrol santai di sini di Ngonsep Ngobrol Bareng Septi. Terima kasih. Terus yang kedua ini sedikit banyak saya ingin mendengar karena kemarin saya juga menyampaikan kalau obrolan kita itu seputar bagaimana sih adik-adik ini melakukan perkuliahan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, kuliah daring, kemudian apa saja yang kemudian adik-adik ini lakukan, tetapi catatannya, meskipun keterbatasan yang sangat banyak itu, tetapi adik-adik masih bisa berprestasi. Dalam hal ini berprestasi adalah adik-adik tetap gemar melakukan kegiatan positif, kemudian tetap produktif ya, meskipun semua serba terbatas. Baik, satu-satu dulu mungkin karena yang gabung tadi pertama Mbak Aftin, Dek Aftin ya, silakan mengenalkan diri, kemudian ceritakan saja sedikit, kemudian nanti beralih ke Dek Devira. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aftin Isakroba Zafilahak. Biasanya dipanggil Aftin. Alhamdulillah, sekarang saya semester 4 di kedokteran UGM. Udah 4 semester ya, angkatan 2019. Iya, kemudian alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Jabat Berbagi. Kemudian kalau di kampus saya menjadi wakil kepala departemen PSDM di organisasi Kalam atau keluarga cendekia mahasiswa Muslim. Kemudian kalau sekarang ini saya sedang berada di Magelang, di tempat asal saya. Kemarin dari awal lockdown saya di rumah terus. Ya, kemudian ya beraktivitas dari rumah begitu. Kemudian aktivitas yang dari rumah ya kuliah, kemudian sambil berorganisasi, kemudian juga sambil bantu-bantu di rumah. Ya sekitar itulah Ibu. Begitu mungkin dari saya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Aftin. Ini mungkin silakan langsung saja Dek Devira ya untuk mengenalkan diri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Yulandari, biasa dipanggil Devira. Saya juga mahasiswa kedokteran angkatan 2019 di FKKMK UGM, dan kebetulan juga menjadi wakil kepala departemen di PSDM, tapi untuk di bidang akpro seperti itu. Mungkin singkat saja kegiatan saya selama pandemi ini ya sama seperti yang disebutkan Aftin ya, saya juga kuliah, kemudian juga nyambi juga, kebetulan adik saya juga masih SD, jadinya saya juga nyambi mengajari materi iya seperti itu. Kemudian juga bantu-bantu kegiatan di rumah ya, bantu ibu masak dan lain sebagainya seperti itu. Masya Allah, baik. Alhamdulillah hampir semuanya merasakan hal yang sama ya. Ini Dek Aftin sama Dek Devira. Karena tidak hanya dengan berdua saja, tetapi semua merasakan hal yang sama. Nah, ini yang ingin saya jadikan catatan. Ini kan selama ini yang saya sedikit mengikuti perkembangan di Sejawat Berbagi ini. Kemarin juga kalau tidak salah setiap seminggu sekali ya selalu diadakan diskusi aktif antar calon-calon dokter yang memang masuk di keluarga Sejawat Berbagi. Ini sejauh ini mungkin Dek Aftin atau Dek Devira itu punya pandangan sendiri bagaimana sih situasi pandemi ini, kemudian jenengan berdua harus tetap belajar, nun sewu ya, bayangan orang awam seperti saya ketika belajar apalagi kedokteran ya, itu kan
materi-materi pasti banyak. Kemudian kedepannya karena kedokteran itu pasti akan berhubungan dekat dengan masyarakat atau langsung ke pokok masalah, misalnya pasien dan lain sebagainya. Sejauh ini selama 4 semester ini, kendala apa yang Dek Aftin rasakan dan Dek Devira rasakan ketika menjalani perkuliahan daring ini yang notabene jenengan berdua itu kelak diharapkan menjadi dokter-dokter yang handal dan profesional. Nah, satu-satu dulu nih kayak tadi. Mungkin tadi Dek Aftin, sekarang Dek Devira dulu coba yang menjawab, kemudian nanti dilanjutkan Dek Aftin. Silahkan. Ya, izin ya Bu, kalau dari saya sendiri, kendalanya selama kuliah daring tuh yang pertama, dulu waktu kami pandemi itu kan kurang lebih semester 2 ya, itu mulai pandemi. Nah, itu kami masih semacam ada praktikum anatomi yang mana itu kan kita butuh tahu lihat preparatnya langsung, perlu lihat langsung ke kadaver seperti itu ya. Nah, kesulitannya mungkin di situ ya, ketika kita harus daring, jadi kita harus beradaptasi dengan gambar-gambar gitu, yang mana itu mungkin tidak semirip dengan yang aslinya seperti itu. Nah, yang keduanya juga kalau untuk apa ya, selain yang dari praktikum, ada juga yang kan ada latihan klinis ya. Jadi latihan klinis itu seperti dalam hal apa menanyai pasien, kemudian memeriksa pasien, itu juga kami agak kesulitan karena tidak bisa apa ya melihat bagaimana dokter itu mempraktekkan secara langsung seperti itu. Baik. Silakan Dek Aftin kalau mau menambahkan. Ya, izin menjawab, Bu. Iya, kalau saya sendiri hampir sama dengan Devira ya. Kadang-kadang untuk beberapa praktikum yang biasanya offline itu di laboratorium, namun sekarang kan harus lewat Zoom meeting begitu. Jadi tidak terlalu melihat nyatanya begitu. Jadinya agak susah dalam memahaminya terkadang. Nah, kemudian kalau untuk dalam prakteknya begitu, untuk keterampilan klinisnya, kami juga kadang mengalami kesulitan karena misalnya kami sudah melakukan suatu prosedur begitu, Bu. Namun kami kurang apa ya, tidak mendapat feedback secara langsung begitu, Bu, dari dosennya begitu. Jadi kadang-kadang apakah ini sudah benar, apakah ini sudah tepat, kadang-kadang begitu. Nah, kemudian kalau untuk kaitannya dengan COVID sendiri, beberapa skenario di perkuliahan itu kadang-kadang ceritanya tentang COVID begitu, Bu. Jadi kadang-kadang kami menjadi terpantik begitu untuk mendalami lebih lanjut mengenai COVID. Jadinya kayak, wah ternyata ada fakta-fakta baru tentang COVID. Kemudian kami bisa mencari-carinya di jurnal-jurnal begitu. Ya, begitu sih, Bu. Baik, Masya Allah, berarti kondisi sekarang justru menjadi tantangan baru untuk para mahasiswa atau calon-calon dokter yang sekarang masih tahap belajar ya, karena memang situasinya seperti ini ya. Saya tidak memungkiri, saya bisa membayangkan bagaimana adik-adik berdua ini menjalani kuliah yang ya memang ya begitu kenyataannya. Nah, ini pernahkah Dek Aftin atau Dek Devira itu mencoba untuk dengan keterbatasan seperti itu, misalnya tadi cerita tentang anatomi, apakah bisa mengusahakan sendiri, artinya mungkin semua tersandar di laboratorium harus praktikum begini-begini, apakah tidak berusaha sendiri untuk bisa kemudian betul-betul real melihat betul-betul melakukan gitu? Atau misalnya contoh sederhana ya, misalnya di rumah kemudian tiba-tiba ya bismillah semuanya sehat gitu ya, tiba-tiba kemudian orang terdekat atau apa yang kira-kira bisa dijadikan tempat untuk belajar gitu, pernah nggak melakukan, bahasanya mungkin bahasa saya ya, bahasa ini improvisasi gitu, ketika tidak mendapatkan hal-hal yang harusnya didapatkan di bangku kuliah, tetapi bisa diusahakan sendiri ketika karena terbatas, kemudian dibenturkan dengan masalah yang dihadapi langsung. Pernah nggak seperti itu? Ya, izin menjawab, Bu. Kalau dari saya sendiri, ya dulu waktu itu semester 2 ya, semester 2 kan ada pelajaran anatomi itu, saya lebih melihatnya di gambar-gambar sih, Bu. Jadinya lebih banyak membuka buku atlas anatomi begitu, Bu, jadinya. Soalnya kalau misalnya ya, soalnya misalnya kita melihat di anatomi dari manusia langsung, misalnya melihat bapak itu, kan tidak kelihatan begitu.
tidak kelihatan gitu bentuk otaknya, kemudian peredaran darah yang di sini, kemudian juga bagian dalam usus-usus itu tidak kelihatan, jadinya Ya, malah jadinya ini sih malah lebih banyak baca bukunya yang tebel-tebel gitu. Tapi alhamdulillah karena teknologi kan sekarang ada e-book gitu, jadinya nggak perlu beli yang mahal-mahal, udah ada gitu di internet juga banyak. banyak ya. Begitu. Baik. Ya, mungkin Mbak Devira? Izin menjawab, Bu. Sama ya, mungkin kalau untuk yang anatomi, selain dari yang buku-buku itu kan juga, Alhamdulillah dari Kaprodi juga, dari Prodi apa kedokteran itu juga mengusahakan ada video apa ya, yang menggambarkan tentang kadavernya. Jadi ada asdos-asdos yang menunjukkan ini bagian Baik, ini, baik. kemudian ini bagian itu. Nah, jadi selain kami juga didampingi dengan buku ataupun e-book anatomi itu kami juga menonton dari video itu. Jadi untuk melihat seperti apa sih kalau yang kenyataan sesungguhnya, apakah sejelas seperti yang digambar buku seperti itu. Kemudian untuk yang praktik klinis sendiri itu kan karena kami tidak bisa praktek dengan pasien dengan pasien yang ada di fakultas seperti itu. Jadi kami berlatih dengan orang-orang di rumah. Jadi kadang dengan ayah saya kayak gitu kami berpura-pura seperti dokter dan pasien seperti itu mungkin. Nah, itu yang saya maksudkan. Baik, berarti memang sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa yang Allah kasih kesempatan di kedokteran ya, sebuah jurusan yang prestisius, kemudian memang tuntutan untuk ke depan tanggung jawab secara pekerjaan, kemudian dan lain sebagainya kan besar. Artinya tidak main-main, harus belajar sungguh-sungguh gitu kan ya, Dea ya. Nah ini, oke, masalah dari kemudian keilmuan saya mungkin tidak terlalu ini ya, karena yang menjalani itu Dek Devira dan Dek Aftin ya, jadi saya mungkin tidak akan menyentuh lagi masalah itu. Saya bisa membayangkan ketika itu sudah dengan berdua sampaikan gitu. Yang ingin saya tanyakan lagi, nah ini selain belajar begitu kan tentu harusnya mahasiswa kan sedang semangat-semangatnya berorganisasi, kemudian bersosialisasi gitu kan ya. Nah ini sejauh ini, apalagi nih dua ini pejabat nih, saya merinding nih ngomongnya nih, pejabat di departemen yang sekali lagi menurut saya itu juga prestisius. Ada tanggung jawab besar di organisasi ini. Nah selama ini apakah De Aftin sama De Devira itu tetap menjalankan amanah itu dengan baik, bagaimana kegiatannya, kemudian apakah dirasakan manfaatnya oleh teman-teman yang lain yang tidak masuk atau yang tidak tergabung di organisasi itu. Silakan. Mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu. Kalau dari dari Kalam sendiri, kami sering sekali banyak kegiatan-kegiatan, terutama dari bidang kaderisasi itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan soft skill dari para anggotanya seperti itu. Jadi kadang ada kajian, kemudian ada yang latihan dasar kepemimpinan seperti itu. Jadi saya merasakan meskipun di tengah keterbatasan kita di pandemi ini, kami masih bisa tetap berorganisasi lewat platform Zoom ataupun Google Meet yang mana itu bisa kami maksimalkan seperti itu. Kemudian selain itu juga kami sama-sama dalam satu organisasi juga mengusahakan di mana teman-teman juga tetap istiqomah dalam beribadah, seperti lewat kemarin ada sempat prayer tracker seperti mutabaah amal yaumi seperti itu. Jadi untuk saling mengingatkan satu sama lain seperti itu supaya jangan sampai kendor lah di pandemi ini, seperti itu sih yang saya rasakan manfaatnya sejauh ini. Luar biasa keren. Silakan De Aftin menambahkan. Ya, alhamdulillah ya Bu. Jadi kalau di fakultas kami itu ada lembaga dakwah fakultas, yang alhamdulillah itu sangat aktif geraknya. Jadi di sana kami selain mendapatkan skill dari organisasi, itu juga mendapatkan banyak teman-teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan begitu Bu. Jadi walaupun pandemi, namun kami tetap saling berkomunikasi, masih saling bertanya tentang kabar-kabar begitu, dan saling bertemu biasanya di Zoom meeting. Itu di acara-acara misalnya latihan dasar kepemimpinan, kemudian juga di kajian begitu. Nah kemudian untuk pembagian waktunya sendiri, kalau dari saya biasanya kalau misalnya dari kegiatan akademiknya tidak terlalu padat, saya akan full untuk menghadiri rapat, kemudian full menghadiri acara-acara dan mengerjakan tugas organisasi. Namun kalau misalnya sedang kegiatan akademik sedang padat, saya akan membicarakan kepada kepala departemennya karena saya sedang akademiknya sedang
padat-padatnya. Jadi kadang-kadang saya izin setengah rapatnya atau kadang-kadang mengerjakannya di akhir pekan begitu. Yang penting Baik, tetap berkomunikasi dengan ya apa namanya pengurus yang lain begitu. Gitu Masya Ibu. Allah, berarti lebih fleksibel ya, artinya tetap berorganisasi, tetap ya meskipun sekali lagi terbatas hanya via layar, tapi tetap semangat berdakwah, semangat berorganisasi tetap ada. Nah ini masalah kaderisasi nih, aduh semester 4 kemudian punya adik kelas, belum pernah ketemu pasti kan, belum pernah ketemu adik-adik kelas. Nah ini untuk mensiasati itu karena semua terbatas. Nah, bagaimana ini? Apakah gencar mengadakan misalnya contoh sederhana kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan rutin, misalnya sebulan sekali ini organisasi yang De Aftin sama Dede Vira naungi ini mengajak adik-adik kelas atau mahasiswa lain untuk ikut serta dalam kegiatan yang memang sudah direncanakan gitu. Nah, untuk tentu untuk garis bawahi tadi untuk kaderisasi artinya masih eksis gitu ya, walaupun ya itu hanya via layar saja. Apakah seperti itu teknis pelaksanaannya? Monggo ditanggapi. Izin menjawab mungkin, kalau kebetulan alhamdulillah dari Kalam sendiri itu sudah memanfaatkan platform Google Drive dan juga memanfaatkan Google Email seperti itu. Jadi masing-masing departemen itu tuh kami disambungkan dengan Gmail masing-masing koor seperti itu. Jadi nanti ketika ada pemberitahuan peringatan tentang misalnya nanti Sabtu ataupun Minggu begitu ada acara dari kajian ataupun latihan dasar kepemimpinan seperti itu, nanti ada muncul notif yang itu tuh terpaut dengan akun Gmailnya masing-masing dari staff dan juga koor seperti itu. Jadi kami merasa terbantu begitu mengingat ada kegiatan, misalkan nanti hari Sabtu ada kegiatan kajian nih jam segini sekian kayak gitu. Jadi selain dari Gmail itu pun dari masing-masing koornya itu di grup tuh juga mengingatkan seperti itu, kayak seminggu sebelum acara itu biasanya menanyakan mohon diisi ini data kehadiran, kira-kira bisa datang nggak. Jadi kalau misalnya nggak bisa datang bisa dikomunikasikan seminggu sebelumnya seperti itu, jauh-jauh hari. Seperti itu sih Masya Bu. Allah. Terus Mbak Aftin, De Aftin ya? Ya, kalau alhamdulillahnya, kalau di Kalam itu semua pengurusnya itu aktif semua begitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak hadir gitu, pasti akan ditanyakan, akan dijabri begitu Bu. Ada apa namanya dari departemen PSDM sendiri ada pembagiannya. Ini menjabri ini menjabri ini. Jadi akan komunikasinya akan berlangsung dengan baik gitu. Kalau misalnya nggak datang harus izin karena apa begitu. Perizinannya juga sudah ada prosedurnya begitu Bu. Prosedurnya, baik. Masya Allah ya, namanya anak muda itu ya, mungkin kalau saya merasa kalian pasti selangkah atau 2 langkah lebih maju dibandingkan saya ya. Artinya semua kendala ini insya Allah bisa teratasi dengan kreativitas, kemudian ilmu-ilmu baru yang mungkin sekarang memang dengan mudah didapatkan lewat teknologi ya. Jadi selain misalnya diuji dengan pandemi, dengan keterbatasan, tapi tetap masih bisa berkarya. Baik, De Aftin, ini izin saya menyapa teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih nih teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah video ini nanti akan saya share ya, karena meskipun mungkin yang tidak sempat untuk ikut bergabung live malam hari ini, tapi paling tidak nanti mendapatkan informasi dari rekaman yang video yang akan kita punya ini, dan saya share di beberapa platform sosial media untuk untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman yang mungkin yang punya teman saudara atau mungkin juga teman-teman yang masih kuliah itu tetap semangat, karena tidak hanya sendiri, semua merasakan hal yang sama gitu. Dan ini sedikit banyak saya ingin De Aftin sama Dede Vira itu menyampaikan tentang pandangan tentang sejawat berbagi. Sejauh mana sih sejawat berbagi ini berperan di proses fase Dede Vira dan De Aftin itu kuliah. Kemudian atau mungkin masukan-masukan, saran yang bisa membangun misalnya sejawat berbagi, karena setahu saya juga dulu pernah ikut di divisi, kalau tidak salah di divisi pendidikan, karena saya kemudian basic pendidikannya adalah
memang dari pendidikan gitu ya. Jadi saya juga sempat menginterview beberapa calon-calon dokter yang Masya Allah semuanya hebat-hebat gitu ya. Dan Alhamdulillah ini meskipun belum pernah ketemu dengan Deaftin dan Devira, saya sering mendengar ya langsung dari suami saya, kalau anak-anak yang dari Sejawat Berbagi ini kalau ngobrol, kalau diskusi itu hidup banget. Saya senang, saya punya teman ngobrol yang insya Allah saya yakin menginspirasi adik-adik yang lain. Saya juga akan menyebar ke beberapa grup-grup WhatsApp yang saya misalnya dari SMA, alumni, kemudian ada beberapa SMA. Oh ya, sekedar informasi ini teman-teman, ini Dek Devira dan Dek Aftin itu dulu lulusan dari SMA 1 Yogyakarta ya, SMA Teladan kalau yang sering kita dengar. Masya Allah, jadi tidak diragukan lagi bagaimana proses pendidikan di sana. Baik, silakan sedikit masukan atau saran boleh, atau cerita saja seputar Sejawat Berbagi itu tadi. Silakan, mungkin Dek Aftin dulu, mungkin silakan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya sama Devira udah sekitar 1,5 tahun lebih ya, Dev ya, di beasiswa Sejawat Berbagi. Alhamdulillah, kalau di awal semester 3 kemarin, kami kan sudah mulai masuk di pondok Darut Tauhid, tapi secara online. Nah, kalau di sana banyak kegiatan yang kami lakukan walaupun online sebenarnya. Seperti ada, kalau Selasa dengan Kamis itu ada ziyadah, kemudian kalau hari Jumat malam itu ada kajian atijan, kemudian kalau hari Sabtu ada kajian ke Darut Tauhidan, dan kadang-kadang ada kajian bulanan juga. Nah, dari sana saya mendapatkan banyak sekali ilmu, kemudian mendapatkan banyak teman juga, kemudian sangat senang pokoknya kalau misalnya walaupun pandemi saya tetap bisa menimba ilmu agama dengan teman-teman gitu. Kemudian itu sampai bulan Februari dan sekarang belum dilanjutkan. Kemudian sekitar beberapa bulan yang lalu itu ada kegiatan dari Sejawat Berbaginya sendiri. Nah, setiap hari Rabu malam itu ada banyak kegiatan seperti ada kajian dengan Ustadz Fatan, kemudian ada kajian juga mengenai fikih dengan Ustadz Dr. Aldi, kemudian juga ada beberapa kajian mengenai ilmu dengan Ustadz Ja'far, kemudian juga ada lagi yang seru yaitu diskusi mengenai topik-topik kesehatan. Nah, kemarin yang sudah kami laksanakan itu adalah mengenai debat pro kontra lockdown begitu. Kemudian kalau secara keseluruhan saya bersyukur mendapat beasiswa di Sejawat Berbagi ini karena selain saya mendapatkan banyak manfaat dari segi biaya, saya juga mendapatkan banyak ilmu agama yang saya dapatkan begitu. Kemudian juga mendapatkan kakak tingkat juga yang Mbak Livia, Mas Faki yang ilmunya luar biasa juga di Sejawat Berbagi begitu. Baik, tambahan silakan Dek Devira. Izin ya Bu, mungkin tadi sudah semua kegiatan-kegiatan sudah disampaikan oleh Aftin. Saya izin untuk memberikan kesan ya. Jadi awal mulanya dulu kami berdua itu belum tahu tentang Sejawat Berbagi, dan sebelum waktu awal-awal jadi maba itu kebetulan kami kenal salah satu cutting kami yang udah jadi dokter saat ini, yaitu Dokter Vikta. Nah, kebetulan beliau ini berkenan untuk memberikan sedikit insight ya tentang perkuliahan di kedokteran itu seperti apa. Jadi waktu liburan semester genap ingin masuk ke semester ganjil semester pertama waktu mahasiswa baru itu, kami manfaatkan waktunya untuk mengetahui lebih jauh begitu tentang sistem pendidikan di kedokteran seperti apa. Kemudian Dokter Vikta ini sangat luar biasa. Jadi saya dan Aftin itu sempat mengagumi beliau gitu. Beliau masih bisa tetap eksis kuliah tapi juga hafalannya bagus, ilmu agamanya baik seperti itu. Jadi kemarin sempat tanya-tanya apakah ada ya Mbak kayak gitu beasiswa yang bisa kami ingin nyambi kuliah tapi juga bisa mondok seperti itu. Nah, kemudian beliau menawarkan ini, kemarin saya ikut Sejawat Berbagi seperti itu. Nah, dari situ akhirnya waktu semester pertama keluar ini launching poster dari Sejawat Berbagi yang ingin mencari mahasiswa yang yang diberikan beasiswa seperti itu. Nah, akhirnya kami berdua mendaftar dan qadarullah alhamdulillah bisa keterima seperti itu. Dan sampai saat ini saya merasakan banyak manfaatnya dari Sejawat Berbagi itu, karena
Yang pertama selain tadi salah satu keinginan saya untuk bisa apa ya kuliah untuk mendapatkan beasiswa kuliah, yang keduanya saya tetap bisa dapat menimba ilmu agama gitu loh karena melihat situasi di kedokteran itu kan anaknya bisa dikatakan ambis begitu ya apa ya begitu sibuk untuk apa belajar seperti itu. Nah Ya, saya tipenya ya saya takutnya kalau misalnya terlalu tenggelam dalam apa ya ilmu yang dunia seperti itu takutnya nanti ilmu agamanya Insya malah Allah. jadi Mas jadi lunglai seperti itu. Jadi saya butuh Baik. pegangan lah tidaknya meskipun kajian sekali sepekan seperti itu saya sangat mensyukurinya seperti itu dan alhamdulillah sejak berbagi menyediakan itu gitu dan mensupport kami dengan kajian-kajian seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya, artinya apa namanya, ya rencana Allah selalu indah ya. Artinya ketika ini jadi program Sejawat Berbagi yang terakhir itu memang disasar itu mahasiswa yang memang sudah masuk di Fakultas Kedokteran, artinya mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa. Oh ya, sedikit informasi ini teman-teman, Dr. Fikta yang tadi disampaikan oleh Dede Vira itu adalah juga salah satu keluarga dari Sejawat Berbagi. Masya Allah, dari kakak tingkat kemudian menginspirasi adik-adik tingkat dan sekarang bisa mengajak adiknya untuk sama-sama belajar. Ini poin yang luar biasa adalah baru semester 4 ya, baru awal ya, dulu semester 2 tetapi sudah punya pikiran bahwa saya tidak ingin tenggelam saya tidak ingin tenggelam ke dalam hanya berkutat oleh ilmu duniawi. Masya Allah, saya tuh merinding betul ini, tetapi sudah menyiapkan diri untuk belajar bagaimana mencari ilmu, mencari bekal selain ilmu dunia juga untuk bekal akhirat nanti. Masya Allah, mudah-mudahan ini memang harapannya saya ingat tagline dari Sejawat Berbagi itu menjadikan dokter bernurani ya. Artinya mungkin banyak dokter-dokter yang pinter nih, Dek. Banyak dokter-dokter yang hebat. Tetapi tidak banyak atau ya mungkin banyak juga, tetapi yang perlu disyukuri adalah ketika menjadi dokter yang hebat juga di ilmu dunia, tetapi secara spiritual mereka juga matang. Dan ini insya Allah Dede Vira dan Dede Aftin ini calon-calon dokter hebat nantinya. Amin. Ya, informasi saja ini buat teman-teman yang mungkin pengen tahu tentang Sejawat Berbagi nanti. Mungkin sekarang Sejawat Berbagi di sosial media tidak terlalu tidak terlalu aktif ya, tetapi bisa info ke saya, misalnya tanya-tanya tidak apa-apa, nanti sedikit banyak saya kasih info dan nanti mungkin menghubungkan orang yang kompeten untuk menginfokan tentang kegiatan-kegiatan atau bagaimana prosedur untuk masuk di keluarga Sejawat Berbagi. Alhamdulillah kalau yang dilakukan selama ini bisa bermanfaat, apalagi melihat yang dicetak ini generasi-generasi calon-calon dokter yang insya Allah bernurani sesuai dengan visi misi dari Sejawat Berbagi. Baik, informasi saja untuk teman-teman, mungkin minggu depan ini konsep ini biasa 1 minggu sekali di Sabtu malam, dan alhamdulillah hari ini ngobrol dengan anak muda mahasiswa. Dan minggu depan saya juga mungkin akan ketemu dengan penulis lagi dan juga mungkin minggu depannya lagi dengan guru, dan juga ada informasi dengan teman-teman yang punya hobi yang bisa mendatangkan rezeki. Nah, jangan lupa follow Instagram di Septi_Ambar_Nayu. Ini mungkin Dede Vira, Dede Aftin itu kalau misalnya punya teman gitu yang menginfokan, insya Allah obrolan yang di konsep ini sedikit bermanfaat, meskipun hanya sederhana, tetapi harapannya bisa menginspirasi orang lain. Baik, ada lagi nggak? Mungkin tadi kan saran, kemudian kesan. Masukan nih yang belum. Tidak apa-apa, mungkin masukan-masukan yang sekiranya bisa membangun, bisa mengembangkan lebih luas lagi Sejawat Berbagi ini. Silakan, apa saja disampaikan tidak apa-apa, nanti kalau dirasa terlalu ini ya ditampung, tetapi kalau misalnya itu memang baik dan bisa dilaksanakan dengan mudah dan lancar gitu, kenapa enggak? Silakan, mungkin pemikiran dari Dede Vira dulu mungkin.
Apa ya, kalau dari saya sendiri sebenarnya kemarin dengan ada apa ya kajian tiap minggu tuh sebenarnya sudah menurut saya sudah bagus ya, soalnya dari pondok sendiri juga kebetulan ustazahnya sedang sibuk, jadi beliau kan memegang beberapa santri seperti itu, jadinya agak kesulitan juga untuk membimbing kami, jadi di sisi lain kami bisa mengisi waktu luang dengan kajian tersebut. Cuma mungkin waktunya saja kadang ini ya apa kemarin kebetulan diliburkan karena mungkin Dokter Aldi juga sibuk ataupun Ustadz pembicaranya juga sedang sibuk. Jadi sejauh ini kajian seminggu sekali saya sangat mensyukuri sih Ibu. Soalnya juga mengingat Dokter Aldi juga sibuk dan beberapa mungkin Ya, apalagi ada pandemi. yang berkendara iya di Ya, pandemi ya, ini. betul. Jadi saya sangat mensyukuri sekali. Baik, baik. Ya, mungkin deh Afti. Ya, kalau dari saya, alhamdulillah, kalau sejauh lagi udah memberikan banyak sekali ya untuk ilmu untuk saya. Mungkin kalau misalnya untuk usul ini apa namanya ada acara untuk kegiatan untuk ke masyarakat atau keluar begitu, atau pelatihan-pelatihan juga untuk calon-calon dokter gitu. Dulu sepertinya sempat ada usulan untuk pelatihan EKG waktu sekitar Januari atau Februari 2020. Namun waktu sedang proses itu ada pandemi, jadinya belum jadi terlaksana begitu. Mungkin kalau misalnya bisa udah offline, mungkin kita bisa melaksanakan pelayanan kesehatan atau kegiatan-kegiatan lain untuk masyarakat gitu. Ya, baik, Masya Allah, Insya Allah ini nanti disampaikan dan ini kayaknya Dokter Aldi juga menyimak gitu ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini Dokter Aldi, selamat malam, mungkin nanti bisa dicatat besok dalam waktu dekat mungkin mengadakan, ini sekarang kan zamannya teknologi gampang ya, misalnya mengadakan seminar Zoom itu khusus untuk calon-calon dokter atau ya sekedar informasi atau membahas tentang tidak hanya sebatas keluarga sejawat berbagi saja, tapi lebih luas, mungkin panitianya dari mahasiswa-mahasiswa atau dari keluarga sejawat berbagi kemudian bisa menjaring ya, kan sekarang zamannya nge-Zoom bisa mengakses ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Jadi mungkin bisa itu dijadikan kegiatan yang memang ya ada event lah, paling tidak mengenalkan ini loh ada sejawat berbagi gitu kan ya. Nah ini baik, karena waktu juga ya, satu kali lagi nih kesan mungkin ya, kesan Dek Devira dan Dek Aftin. Oh ya, ini teman-teman yang mungkin masih bingung tadi kok ada pondok, ada ini dan lain sebagainya. Jadi di Sejawat Berbagi ini juga yang menerima beasiswa itu diarahkan untuk ikut mondok, kebetulan kerjasama dengan Daur Tauhid ya, betul ya kalau saya tidak salah ngomong. Nah itu letaknya kalau di Jogja itu di Jalan Kaliurang ya Dek ya, kalau tidak salah. Nah, ini karena kebetulan pandemi jadi masing-masing ada di rumah. Tetapi kalau yang dari luar yang butuh pondokan, kemudian butuh semuanya difasilitasi di sana. Jadi selain kuliah juga belajar di pondok. Nah, ini bedanya dengan yang lainnya itu di sini poinnya ya. Baik, untuk closing nih, statement yang terakhir, mungkin Dek Devira, Dek Aftin ingin menyampaikan pesan atau memberikan motivasi atau kata-kata yang mungkin bisa menggugah teman-teman yang saat ini dalam fase bosan, dalam fase stres karena kuliahnya kok daring terus, dalam fase kapan pandemi ini berakhir. Nah, mungkin dari masing-masing sudut pandang Dede Devira, Dede Afti pasti mungkin ada kesamaan atau juga mungkin malah berbeda. Silakan untuk menutup obrolan kita malam hari ini. Satu lagi mungkin. Ya mungkin kalau dari saya, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk kalau pandemi ini sebenarnya banyak membawa hikmah ya ke kita semua. Sebenarnya kita bisa menjadi dekat dengan keluarga, kemudian banyak aktivitas yang bisa dilakukan di rumah juga. Kemudian untuk hal-hal yang mungkin biasanya dilakukan secara offline, kita juga bisa beradaptasi dengan online. Sekarang kan banyak tatap muka melalui Zoom dan platform lainnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian kalau misalnya saat-saat jenuh, mungkin kita bisa bisa bertukar cerita dengan teman-teman. Pasti teman-teman juga akan
merasakan hal yang sama begitu, hal yang sama dengan kita berpikir kapan sih pandemi ini selesai begitu. Namun kalau misalnya kita hanya berpikir kapan pandemi selesai itu hanya akan menghabiskan energi kita begitu. Jadi Betul. lebih baik isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, mengeksplorasi diri, apalagi kalau waktu pandemi ini kan lebih banyak waktu luang, jadi lebih banyak gunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat begitu. Bisa dicontohkan itu mungkin De Aftin apa saja yang kira-kira bisa bermanfaat kegiatannya De Aftin gitu ya di rumah selain misalnya tadi yang mengisi waktu yang luang itu apa yang dilakukan? Ya, alhamdulillah kalau di rumah saya banyak waktu dengan keluarga ya. Jadi misalnya kalau pagi-pagi bisa bantu orang tua berkebun gitu, menyirami tanaman sambil berbincang-bincang, quality time dengan keluarga. Kemudian bisa juga di dapur bersama orang tua, kemudian juga uh, mengeksplorasi diri dengan melihat YouTube, channel YouTube kan banyak yang tentang self improvement gitu bisa dilihat dan diterapkan juga. Kemudian kalau untuk refreshingnya mungkin bisa sambil baca novel, itu juga banyak novel yang bermanfaat juga gitu. Oh ya, ngomong novel, saya juga punya novel itu mungkin kalau besok ini malah promosi ya. Sekarang mungkin Dede Vira silakan. Kalau dari saya sendiri selama pandemi ini ya banyak hikmah yang saya petik karena kebetulan saya juga orang yang apa ya tidak suka keluar rumah, maksudnya hanya suka di rumah Masya saja Allah. gitu. Jadi kalau masa pandemi ini jadi kayak lebih apa ya banyak berinteraksi dengan keluarga, terutama orang tua gitu ya. Mau ingat dulu waktu SMA sebenarnya jarang sekali gitu untuk bisa apa ya berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, kemudian bisa apa ya merasakan bagaimana sih jadi sosok ibu rumah tangga yang harus apa ya mengerjakan pekerjaan rumah dan sekaligus mengajari anaknya yang mungkin adik saya kan masih kecil jadi saya harus ekstra ngajari dengan sabar kayak gitu dengan materi-materi SD yang makin sulit seperti itu. Ya, Kemudian juga mungkin di masa pandemi ini saya jadi orang yang lebih ini ya peduli dengan lingkungan. Jadi dulu kan saya kalau misalnya sekolah atau kuliah gitu kan jarang sekali keluar rumah atau olahraga sepedaan keliling desa gitu. Tapi dengan ada pandemi itu saya jadi lebih apa ya peduli dengan lingkungan, terus lebih apa ya sering memikirkan atau merenungkan apa ya kayak ciptaan-ciptaan dari Allah gitu. Jadi kayak lebih apa ya kembali untuk introspeksi diri saya kembali gitu loh betapa Allah tuh apa ya memberikan pandemi ini mungkin banyak hikmahnya ingin kita menjadi seorang yang ya lebih baik lagi mungkin dengan kita diminta untuk introspeksi diri kemudian nanti setelah pandemi berakhir diharapkannya kita bisa menjadi mukmin-mukmin yang berkualitas seperti itu mungkin Bu. Amin. Amin. Masya Allah. Nih, closingnya juga keren banget nih. Ini baru semester 4 loh ini teman-teman, tapi sudah punya pikiran jauh ke depan. Luar biasa, saya saling mendoakan ini Dek, karena saya yakin negara kita ya, negara tercinta kita butuh generasi-generasi seperti Dek Afti dan Dek Devira. Meskipun sedikit, tapi langkah kecil yang saya yakin meskipun itu kecil, tetapi kalau diniatkan untuk menyebar kebaikan, untuk menyebar semangat, kemudian hal-hal yang positif, insya Allah nanti akan dirasakan manfaatnya. Baik, karena sudah 1 jam tidak terasa, lain waktu ngobrol lagi ya. Saya senang itu, saya merasa punya adik yang bersemangat, saya jadi merasa muda lagi dan mudah-mudahan perkuliahannya lancar, kalian bisa terus bersemangat menimba ilmu, tidak hanya menimba ilmu dunia yang tadi saya Dek Devira dan Dek Altin sampaikan juga, tetapi juga terus mengisi ilmu-ilmu agama yang insya Allah nanti itu jadi pondasi yang luar biasa, yang menjadi modal yang yang paling penting untuk ketika kalian lulus dan terjun langsung bekerja bersinggungan dengan akar rumput, langsung berhadapan dengan pasien dan lain sebagainya, dan masalah-masalah yang kompleks ya, karena saya mendengar bagaimana koas itu perjuangannya bagaimana, apalagi nanti kalau sudah kuliah jadi residen spesialis, saya tahu persis bagaimana perjuangannya, dan mungkin adik-adik ini sudah sering mendengar cerita. Jadi yang perlu dipegang teguh adalah modal hati yang kuat, kedekatan dengan Sang Pencipta. Baik, Masya Allah,
Ini ada, terima kasih nih teman-teman, ini ada yang ngasih, ya mungkin lain waktu ini Mas Zaki Sound ya, ada giveaway lagi, tapi malam hari ini kebetulan karena kemarin tidak ada rencana untuk ngasih giveaway, tapi insya Allah ya dipantengin setiap Sabtu malam atau seminggu sekali kalau memang ada acara isi denta, kemudian narasumbernya bisanya tidak hari Sabtu, tetapi selalu saya kabarkan. Mungkin begitu saja Dek Aftin dan Dek Devira. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas inspirasinya, terima kasih atas semangatnya. Salam buat keluarga, saling mendoakan, semoga selalu sehat, orang-orang terdekat kita selalu dijaga Allah, kemudian selalu saling mengingatkan protokol kesehatan itu harga mati ya sekarang, karena kita tahu bagaimana gelombang tsunami pandemi ini ya. Begitu saja akhir kata malam hari ini saya akhiri. Terima kasih yang sudah menyimak dan yang belum nikmati video rekaman ini. Masya Allah, kalau misalnya sekali lagi yang pengen kepo tentang Sejawat Berbagi, silahkan DM saya atau langsung hubungi lewat WA. Akhir kata, mohon maaf kalau ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Dadah. Terima kasih deh. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih banyak Bu Seti. Assalamualaikum.